Dewas dianggap menutup mata terhadap praktek-praktek korupsi atau praktek-praktek yang sesungguhnya sudah begitu marak di KPK. Ya. Misalnya sebenarnya sampai saat ini masih banyak korupsi di rutan KPK. Dewas dianggap membiarkan hal itu. Ya. Tetapi karena Dewas terus ditekan, makanya Dewas kemudian memberikan press conference waktu itu. Sebenarnya bukan karena kami ditekan lalu kami buat konferensi pers, bukan. Tapi karena kami sudah menyerahkan kepada pimpinan, pertimbangan kami sebelumnya kan kami belum menyerahkan, kami masih menunggu bukti-bukti kami lengkap. Kemudian kami serahkan dulu kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti penyelidikannya secara pidana. Ya. Kami khawatir kalau sudah terbuka. Ketika wartawan mengejar tidak ada juru bicara atau dari bukti. pihak KPK, seperti Bu Albertina dalam rilis kemarin, silahkan kejar jubir bicara, jubirnya KPK. Pers kemudian mengejar pimpinan KPK, jubir yang mengatakan bahwa sudah banyak atau puluhan yang dinonjobkan. Ini korupsi, Bu. Ya. Ini harus dilaporkan ke aparat penegak hukum, bukan non-job. Jadi dan Dewas juga dianggap ya udah yang penting kami sudah bilang ke pimpinan KPK bilang sudah di non-jobkan. Ini lembaga anti korupsi, menutup mata dan membiarkan koruptor internal KPK lolos dari jeratan hukum. Baik. Mungkin orang mengatakan demikian, oh hanya non-job, sebenarnya tidak non-job. Hanya non-job itu tidak. Jadi sementara ini berdasarkan pertemuan kami terakhir dengan pimpinan KPK, juga membahas mengenai masalah rutan ini. Sebenarnya mereka sekarang itu memang di non-jobkan di semua jabatannya, tidak memegang jabatan lagi, dikumpulkan di suatu tempat. Karena mereka harus menjalani pemeriksaan. Sekarang yang sedang mereka jalani adalah pemeriksaan pidananya, proses penyelidikan pidananya, dan proses disiplinnya. Oke, saya mau masuk ke pidananya. Ya. Gimana deh? Dilaporkan ke polisi kah atau kejaksaan kah? Nah, sesuai dengan yang kami tahu terakhir bahwa akan diproses oleh KPK. Oke, kenapa KPK? Seperti ini poin yang sangat bagus menurut saya dari mantan penyidik KPK, Novel Baswedan mengatakan bahwa kenapa harus diselidiki, harus diperiksa oleh KPK karena levelnya bukan penyelenggara negara atau penegak hukum. Harusnya dilaporkan oleh aparat penegak hukum seperti polisi atau kejaksaan. Kecurigaannya adalah kenapa ingin ditangani oleh KPK karena KPK yang sudah sedemikian buruk citranya itu ada istilah I scratch your back, you scratch my back. Sesama penjahat saling menutup kesalahan. Oh ya, baik. Kalau kami melihatnya demikian, jadi pembicaraan kami dengan pimpinan tentu saja didampingi oleh deputi dan direktur bahwa ini akan ditangani oleh KPK dan apabila memang KPK tidak punya kewenangan, ini akan kita serahkan kepada APH yang berwenang. Loh kalau udah tidak punya kewenangan itu udah langsung dong Bu. Kalau sekarang kan logika aja Bu Albertina. Bagaimana mungkin KPK menyelidiki sesuatu tentang dirinya sendiri. Konflik kepentingannya itu akan kental sekali. Karena soal pungli itu uang masuk, uang mengalir. Bisa saja buat penyidik, bisa saja buat si A, si B yang berada dalam pengambil kebijakan. Gimana mau menyelidiki koruptor oleh sesama orang yang bisa terindikasi menerima korupsi rutan KPK? Baik, memang dikatakan demikian ya. Tapi KPK itu masih berpikir bahwa kita bisa saja kita punya kewenangan untuk menangani perkara ini. Kenapa? Karena ini kan belum ditetapkan tersangkanya. Sehingga kita belum tahu tersangkanya ini adalah nanti penyelenggara negara atau bukan. Ya kan? Ini kan belum tahu. Masih dalam proses penyelidikan. Nah, kemudian kami juga dari Dewan Pengawas, ya mudah-mudahan kami tetap akan melakukan pengawasan terhadap penanganan kasus rutan ini. Ya kalau dari Dewan Pengawas kan hanya dari sisi menegakkan disiplin etik Bu. Kalau ini tentang korupsi. Saya mau tanya Bu Albertina, jadi si perempuan sebagai korban pelecehan seksual itu bilang bahwa dia harus terima uang, harus memberikan uang. Atau kalau dan itu semua orang, hampir semua tahanan juga mengatakan hal yang sama. Masing-masing kasih 22 juta, 70 juta. Macam-macam jumlahnya.
ke siapa, rekening siapa, itu udah Dewas bisa tahu nggak? Kami sementara sudah ada sih ya rekening-rekening orang yang ada, dan memang yang terlibat itu bukan hanya internal tapi juga eksternal juga terlibat. Tapi ya mohon maaf Mbak Rosi, karena ini ada proses penyelidikan pidananya, tentu saja kami tidak bisa menyampaikan secara terus terang karena ini juga untuk kerahasiaan untuk proses penyelidikan pidananya. Tapi kalau dari sisi etik kami tetap jalan untuk etiknya.